Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riang Syartati, nomor urut 25 dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 2 Purworejo. Video ini ditujukan untuk Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas Pramuka Blok tahun ajaran 2020-2021. Di video ini saya akan membahas hal yang cukup penting bagi warga negara Indonesia. Apakah itu? Yuk kita nonton video dokumenter dulu. 350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indonesia Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Dekker, Tri Koro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi, mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ini diselenggarakan pada 27
dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi video tersebut menceritakan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Apakah peristiwa Sumpah Pemuda ada hubungannya dengan pembuatan video kali ini? Ya, benar sekali. Peristiwa Sumpah Pemuda ada hubungannya dengan video ini karena kita akan membicarakan tentang toleransi. Nah, apakah toleransi itu? Apakah toleransi itu penting? Kalau penting, bagaimana cara menjalaninya? Yuk kita simak sama-sama. Pengertian toleransi menurut KBBI yang pertama adalah sifat atau sikap toleran. Sedangkan toleran sendiri memiliki arti bersifat, bersikap, menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Arti yang kedua adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dan arti yang ketiga adalah penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Nah, setelah kita membahas pengertian, muncul pertanyaan, apakah toleransi itu penting? Nah, untuk menjawabnya, yuk kita nonton sebuah video dulu.
Republik Indonesia mempersembahkan sebuah langgam nostalgia. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa Kemenangan hanya akan terus hidup. Hanya ada satu kata, lawan. Desing peluru tak bertuan, hari-hari yang tak benderang. Setiap detik nyawa ini ku pertahankan untukmu. Alasan ku ada di sini dan parasmu yang ku rindukan. Di neraka akan ku menangkan hariku bersamamu. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. dalam gelisahku menunggu berita tentang gerilyamu. Semerbak rindu kuasai udara panas ini. Sepucuk surat telah tiba dan senja pun ikut berdebar. Kalimat indah dan kisahmu tentang perang dan cinta. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Ku basuh luka dengan air mata. Oh hatimu beku serta jiwamu yang lelah. Tak henti lawan dunia dengan mimpi besar untuk cinta dan jalan untuk pulang. Di ujung waktu kan ada cahaya. Dia ketika pergi bilang kepada saya bahwa saya tidak bisa pergi jauh dari anak-anak. Saya sudah menemukan surga saya. Itulah aku. Karena puisinya peringatan, apabila usul ditolak, kritik dilarang tanpa ditimbang, dan dituduh subversif, hanya ada satu kata, lawan. Raihlah mimpimu. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih dunia bersamamu. Perang kan berakhir.
peristiwa itu terbuka secara gamblang, maka itu akan menjadikan. Oleh sebab itu jalan yang paling gampang adalah menghabisi orang yang akan memberikan klarifikasi tentang peristiwa itu kepada Soekarno, yaitu Aidit. Itulah aku, raihlah mimpimu. Jangan menggadaikan bangsa ini kepada orang yang memang salah, sehingga kita akan terus-menerus pada sebuah masa yang kita tidak pernah beranjak sebetulnya. Loh, itu kan cuma video musik. Iya, benar teman-teman, itu cuma video musik. Tapi ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari video musik tersebut. Apakah itu? Video musik tersebut menceritakan tentang pengorbanan para pahlawan untuk memperjuangkan Indonesia sampai sekarang ini. Contohnya, perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan perjuangan untuk memperjuangkan HAM atau hak asasi manusia. Contohnya adalah Munir. Emangnya ada ya hubungannya pengorbanan para pahlawan dengan toleransi? Tentu ada teman-teman. Jadi alasan kenapa toleransi itu penting salah satunya adalah karena kita menghargai jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan hak kemerdekaan kita dan hak asasi manusia kita, atau hak-hak yang kita perlukan sampai saat ini. Apakah ada alasan lain kenapa toleransi itu penting? Toleransi itu penting karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan hal-hal majemuk lainnya, sehingga kita memerlukan toleransi untuk persatuan dan kesatuan. Mengapa kita perlu persatuan dan kesatuan? Tentu saja untuk menjaga kemerdekaan Indonesia dan agar kita tidak dijajah kembali oleh bangsa lain. Nah, di video pertama tadi kita melihat tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa memandang perbedaan ras, budaya, agama, dan perbedaan atau hal-hal majemuk lain yang ada di Indonesia. Hal tersebut digambarkan dari isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa itu toleransi dan kenapa toleransi itu penting? Lalu sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk mengamalkan toleransi. Cara yang pertama yaitu kita bisa menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Misalnya, perbedaan suku, ras, agama, budaya, mata pencarian, dan lain sebagainya. Hal yang kedua adalah berteman tanpa membeda-bedakan fisik atau psikis, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan keheterogenan Indonesia. Hal yang ketiga adalah memberi kebebasan orang lain untuk berpendapat dan menghargai pendapat mereka. Hal ini sebenarnya telah ditunjukkan negara melalui kebebasan pers dalam berpendapat. Itu tadi video tentang toleransi, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Kita hadapi perbedaan yang berarti tak
masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Saling mendengarkan hati, tak mudah untuk kita pahami. Berbagi rasa di hati, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Aku membagi kisahku, kau sempurna, jadi bagian hidupku, apapun kekuranganmu. Masih di sini, tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati.